Selamat bertemu anak-anak semua, siswa-siswi kelas 7 dimanapun kalian berada. Senang sekali kali ini saya boleh memberikan materi melalui video pembelajaran bagi anak-anak semua. Salam kenal, saya Ignatius Sabinus I yang sering disapa Pak Uno, mengasuh mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kalian semua. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi teks deskripsi. Anak-anak sekalian, di dalam video ini ada 3 hal pokok yang akan kita pelajari. Antara lain, yang pertama, pengertian atau definisi teks deskripsi. Yang kedua, ciri teks deskripsi. Dan yang ketiga, jenis-jenis teks deskripsi. Anak-anak sekalian, Pak Guru ajak kalian semua, mari simak secara baik video pembelajaran berikut ini agar kalian boleh memahami. Anak-anak sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering menceritakan peristiwa, tempat, benda, atau seseorang kepada orang tua atau teman-temanmu. Kamu tentu bercerita sesuai dengan yang kamu lihat, yang kamu dengar, dan yang kalian rasakan. Jadi, orang tua atau teman-teman yang mendengarkan ceritamu seolah-olah juga merasakan yang kamu lihat atau yang kamu temui. Kegiatan bercerita yang kamu lakukan dinamakan sebagai mendeskripsikan objek. Objek tersebut dapat berupa peristiwa, tempat, benda, atau orang. Teks yang digunakan dalam proses bercerita disebut teks deskripsi. Ya, anak-anak, pada pelajaran ini kita akan belajar 3 hal, yakni definisi teks deskripsi, ciri teks deskripsi, yang ketiga, jenis teks deskripsi. Saya ulangi, yang pertama, definisi teks deskripsi atau pengertian teks deskripsi, yang kedua, ciri teks deskripsi, dan yang ketiga, jenis teks deskripsi. Baik anak-anak sekalian, kita lihat yang pertama, pengertian teks deskripsi atau yang kita sebut tadi, definisi teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan secara jelas tentang objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Kita ulangi, teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan secara jelas tentang objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Ya, setelah kita belajar tentang pengertian teks deskripsi atau definisi teks deskripsi, kita lanjut ciri teks deskripsi. Anak-anak sekalian, tahukah Anda apa itu ciri? Ciri artinya sesuatu yang khas yang dimiliki oleh suatu objek yang membedakannya dengan objek lain. Tentu seperti kita manusia. Ya, misalnya ada anak-anak saya yang putra atau yang putri. Misalnya ada 2-3 orang yang putra. Ada ciri-ciri tertentu yang membedakan kalian dengan teman-teman kalian yang lain. Begitu juga yang putri. Misalnya, yang putri ini yang namanya Novi. Nah, Novi ini memiliki ciri khusus, misalnya rambutnya
sedikit pirang. Kemudian, oh ada yang namanya Erna, rambutnya sedikit coklat. Nah, ciri-ciri inilah atau kekhasan inilah yang disebut dengan ciri. Baik, kita lihat. Begitu juga dalam teks deskripsi. Sebuah teks deskripsi dibuat untuk mendeskripsikan sebuah objek tertentu, baik orang, tempat, atau benda. Nah, teks tersebut memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan teks lain. Cirinya sebagai berikut. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Ya, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Di sini ia berarti kita harus mampu menyampaikan objek yang kita tahu, yang kita rasakan, yang kita alami kepada orang lain secara terperinci. Yang kedua, bagian B, melibatkan kesan indera. Nah, di sini kita kasih contoh misalnya ketika kita berkunjung ke objek wisata, misalnya ke Wolobobo. Nah, di situ anak-anak sekalian, kita pasti menyaksikan. Tadi yang Pak Guru sebutkan ada kesan indera. Misalnya indera penglihatan, mata misalnya. Di situ pasti ketika kita sampai di puncak Wolobobo, kita akan mengamati daerah sekitarnya. Ada Gunung Inerie, ada pemandangan-pemandangan yang lain, ada Kampung Langa, dan seterusnya. Itu maksudnya bagian B, melibatkan kesan indera, sehingga gambaran objek menjadi jelas. Yang bagian C, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati penulis. Di situ, kita melukiskan sesuatu, kita ingin bahwa pembaca seolah-olah merasakan, mengalami apa yang kita alami. Seperti keindahan, atau kesejukan, atau kesunyian. Di situ kita mengajak pembaca seolah-olah mengalami seperti yang kita alami. Nah, yang bagian D, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. Nah, seperti tadi, objek wisata Wolobobo. Di situ tentu kita akan menyampaikan ciri-ciri objek Wolobobo. Oh, ukurannya luas misalnya, bentuknya di situ misalnya, oh di sekeliling itu ada tempat parkiran yang rata, kemudian di pinggir-pinggirnya ada beberapa bukit, ada beberapa tempat yang sedikit terjal, kemudian ada tempat-tempat untuk kita bersuah foto atau berfoto, kemudian di dalam itu ada, di tengah-tengah itu ada cekungan misalnya, kemudian ada bentuk, kemudian ada keadaan suatu objek, ada keadaan di situ, apakah keadaan itu misalnya, oh di sini sangat sepi, bagus untuk kita melakukan refleksi atau apa, seperti itu maksudnya. Nah, itulah ciri-ciri teks deskripsi anak-anak. Ya anak-anak, setelah kita mempelajari pengertian atau definisi teks deskripsi dan ciri teks deskripsi, mari kita lihat yang berikut, jenis teks deskripsi. Berdasarkan cara mendeskripsikan objek, teks deskripsi dibagi menjadi dua, yakni explanatory dan sugesti. Deskripsi explanatory menekankan objek atau sesuai fakta, misalnya tempat, orang, benda, suasana, peristiwa, dan keadaan. Yang kedua, deskripsi sugesti menekankan sifat. Saya ulangi, deskripsi sugesti menekankan sifat subjek atau kesan yang muncul. Misalnya, orang itu galak, gembira, sedih. Pemandangan indah, sejuk, awannya kuning keemasan, menakjubkan, hangat, sepoi, dan lain-lain. Nanti kita akan
temukan contoh berikut ini. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan hal berikut. Yang pertama A, deskripsi eksplanatori. Deskripsi eksplanatori ditulis berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulis. Deskripsi eksplanatori menghindari segala sesuatu yang bersifat subjektif atau imajinatif. Perhatikan contoh berikut. Ruang kelas 7A. Ruangan kelas 7A terletak di lantai 1. Ruang kelasku itu bersebelahan dengan laboratorium. Ketika masuk ruang kelas 7A, kita akan melihat kursi-kursi dan meja-meja yang berjajar rapi. Kelas yang berisi 30 siswa itu cukup terang. Ada beberapa lampu neon di langit-langit ruang kelas. Ada pula jendela-jendela kecil yang diletakkan di samping kanan dan kiri ruangan yang juga membuat ruangan itu terlihat cukup penerangannya. Di sudut depan ruangan terdapat sebuah lemari kayu. Lemari itu berisi buku-buku, beberapa tumpuk kertas, dan mukena milik siswa. Lemari itu terlihat cukup kuat. Di depan lemari kayu itu ada kursi dan meja guru. Meja guru ditutupi taplak batik berwarna biru. Di atas meja diletakkan sebuah vas yang berisi beberapa bunga. Selain ada beberapa lampu neon, di langit-langit ruangan juga terpasang sebuah proyektor berwarna putih yang menghadap ke arah papan tulis. Ada bekas coretan di papan tulis itu. Di samping papan tulis terlihat sebuah papan kecil. Papan kecil itu menempel pada dinding yang berisi jadwal pelajaran dan tugas-tugas yang diberikan guru. Ya, anak-anak sekalian, tadi Anda sudah memperhatikan dan mendengarkan contoh deskripsi eksplanatori. Jadi, Pak Guru ulangi, deskripsi eksplanatori ditulis berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulis. Misalnya, ketika kita ingin mendeskripsikan rumah kita. Nah, objek yang kita tulis harus sesuai dengan apa yang kita lihat. Meja, kursi, lemari, ada pintu misalnya, ada kain gorden, pekarangan rumah, harus sesuai dengan fakta yang kita alami. Itu maksudnya. Ya, B. Deskripsi sugesti. Deskripsi sugesti ditulis berdasarkan kesan yang muncul. Contoh kesan yang muncul terlihat dari ekspresi wajah, gerak-gerik, dan gaya bicara. Deskripsi sugesti bersifat imajinatif, muncul dari penafsiran penulis terhadap suatu objek. Perhatikan contoh berikut. Guru yang disiplin. Pak Hamdan guru yang tegas dan disiplin di SMP Tunas Harapan. Pak Hamdan adalah guru yang ditakuti siswa-siswanya. Beliau mengajari siswa-siswanya untuk disiplin dalam belajar. Pak Hamdan memiliki postur tubuh yang kecil. Walaupun kecil, beliau sangat berwibawa. Ketika marah, beliau akan membuat seolah-olah orang yang di sekelilingnya menjadi lebih kecil dibandingkan dirinya. Suara Pak Hamdan keras dan tegas. Ketika mengajar, suara beliau seperti suara guru pada musim penghujan. Akan tetapi, di balik sifatnya yang disiplin dan galak, tersimpan tujuan mulia dalam dirinya. Beliau ingin mendidik siswa-siswanya menjadi pribadi yang disiplin dalam melakukan semua hal. Baik, anak-anak sekalian, teks deskripsi. Ada kata-kata yang merupakan
ciri dari deskripsi sugesti, yang artinya berdasarkan kesan yang muncul atau penafsiran dari penulis terhadap sebuah objek. Misalnya, Pak Hamdan guru yang tegas, disiplin. Memiliki postur tubuh yang kecil, suara yang keras dan tegas. Suara beliau seperti suara guru pada musim penghujan. Sifatnya yang galak. Nah, kata-kata kunci ini yang mencirikan atau menjadi bagian dari deskripsi sugesti anak-anak. Baik, kita lanjut ke materi berikut. Ya, anak-anak sekalian, jika tadi bagaimana Pak Guru jelaskan, jenis teks deskripsi atau cara kita mendeskripsikan sesuatu berdasarkan cara yang berikut. Mari kita lihat. Mendeskripsikan sesuatu berdasarkan objek. Berdasarkan objeknya, teks deskripsi dibedakan menjadi 4 hal, yakni yang pertama, deskripsi tempat, yang kedua, deskripsi benda, yang ketiga, deskripsi orang, dan yang keempat, deskripsi waktu. Kita ulangi, yang pertama, deskripsi tempat, yang kedua, deskripsi benda, yang ketiga, deskripsi orang, dan yang keempat, deskripsi waktu. Kita bisa perhatikan contoh berikut agar lebih jelas. Kita mulai yang pertama, teks deskripsi tempat atau yang disebut spasial. Teks deskripsi tempat merupakan teks yang melukiskan ruang, gedung, atau sebuah tempat. Pelukisannya harus dilihat dari berbagai segi agar ruang tersebut tergambar dengan jelas dalam pikiran dan perasaan pembaca. Mari kita perhatikan contoh singkat berikut. Awalnya, kondisi kamar mandi di SMP Negeri 1 Bajawa itu memprihatinkan. Selain kotor, di sekitar kamar mandi banyak sampah dan bau. Setelah direnovasi oleh pihak sekolah, kini kamar mandi di SMP Negeri 1 Bajawa menjadi bersih dan rapi. Ya, itu tadi contoh teks deskripsi tempat atau yang disebut spasial. Yang kedua, teks deskripsi benda. Teks deskripsi benda merupakan teks yang melukiskan atau merincikan benda yang dilihat oleh penulis. Saya ulangi, teks deskripsi benda adalah teks yang melukiskan atau merincikan benda yang dilihat oleh penulis. Pelukisannya harus dilihat dari berbagai segi agar benda tersebut tergambar dengan jelas dalam pikiran dan perasaan pembaca. Mari kita sama-sama perhatikan contoh berikut. Tas sekolahku berbentuk ransel. Tas ranselku berwarna hitam. Tas ranselku memiliki 2 tali yang memanjang vertikal melewati bahu. Tas itu biasa aku pakai di punggung. Panjang tali tas dapat aku sesuaikan dengan seleraku. Aku menggunakan tas itu untuk membawa buku dan peralatan sekolah. Ya adik-adik, itu tadi contoh teks deskripsi benda. Mudah-mudahan adik-adikku mengerti. Nah, yang ketiga, teks deskripsi waktu. Teks deskripsi waktu menggambarkan urutan waktu. Berdasarkan gambaran tersebut, pembaca akan tahu urutan kejadian yang berhubungan dengan urutan waktu. Mari sama-sama kita perhatikan contoh berikut. Saat itu, jam tanganku menunjukkan pukul 17.20 WIB. Matahari semakin menjauhi diriku yang saat itu berada di halaman sekolah. Setiap menit matahari semakin menjauh dari pelupuk mataku. Tampak sinar jingga cerah
bersinar membuat langit berwarna merah jingga. Beberapa menit kemudian, langit berubah menjadi gelap. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi contoh teks deskripsi waktu. Yang berikut, yang keempat, teks deskripsi orang. Teks deskripsi orang merupakan cara menceritakan orang secara terperinci. Mendeskripsikan orang dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya dengan memilih aspek yang akan dideskripsikan, seperti contoh berikut. Mari sama-sama kita perhatikan contohnya. Ayahku bernama Hendrik. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban. Di dagunya bekas cukur jenggot putih. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayahku tipikal Flores Bajawa, dengan rahangnya yang kuat dan hidungnya yang mancung. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Nah, adik-adik, itu tadi yang terakhir contoh teks deskripsi orang. Mudah-mudahan Anda mengerti keempat contoh yang Pak Guru jelaskan tadi. Baik anak-anak, setelah pemaparan materi dari Pak Guru tadi, mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahami. Yang berikut, Pak Guru berikan tugas. Kerjakan soal-soal berikut dengan baik di bawah pengawasan Bapak dan Ibu atau Bapak dan Mama di rumah kalian masing-masing. Teks 1, teks 2, dan teks 3. Anda boleh baca secara baik dan cermat. Lalu dilanjutkan dengan mengerjakannya. Anak-anak sekalian, Anda diminta untuk menentukan cara pendeskripsian dari ketiga cuplikan teks tadi dan objek yang dideskripsikan dalam setiap teks. Kemudian, tulislah hasil pekerjaanmu dalam bentuk seperti tabel berikut. Anak-anak sekalian, Anda bisa mengikuti contoh tabel yang sudah diberikan oleh Pak Guru dalam gambar ini atau dalam tayangan ini. Saya yakin Anda mampu. Kemudian yang ketiga, dari pekerjaan Anda, sampaikanlah hasil pekerjaanmu itu kepada Bapak Guru atau Ibu Guru melalui daring, melalui WA grup, kelas, ataupun luring pada saat Bapak dan Ibu Guru melakukan kunjungan rumah. Itu saja hal-hal dan tugas yang dapat Pak Guru sampaikan dalam materi teks deskripsi kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada video yang selanjutnya. Baik anak-anak sekalian, semoga video pembelajaran ini dapat membantu proses belajar anak-anak semua selama belajar dari rumah. Sampai jumpa di dalam video pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Salam sehat, selalu semangat, optimis. Terima kasih. Tuhan memberkati perjuangan kalian.